Morgan sudah tahu. Tepat jam 5 sore Alika sudah dibolehkan pulang oleh Devan karena jam kerjanya memang segitu. Devan merasa sangat puas karena Alika ternyata bisa diandalkan lebih dari perkiraannya. Tak heran Morgan begitu menyukai kemampuan wanita itu. Alika, saya permisi pulang duluan, Pak. Selamat sore. Sampai jumpa besok. Devan Megantara. Alika berbalik setelah berpamitan. Devan Megantara, tunggu dulu. Ia baru saja memutar handle pintu saat Devan memanggilnya kembali. Alika, ada yang bisa saya bantu lagi? Pak. Alika berbalik menatap ke arah Devan. Devan Megantara, kau bisa menyetir mobil, kan? Alika, bisa Pak. Devan Megantara, bagus. Sekretaris memang harus bisa menyetir. Nanti kantor akan memberimu fasilitas mobil untuk mempermudah urusanmu. Aku sudah bilang pada Morgan. Alika, terima kasih banyak. Pak Alika menunduk. Baru sehari diterima kerja. Ia sudah mendapatkan banyak sekali kemewahan dari perusahaan Devan. Setelah mengobrol singkat dengan Devan, Alika langsung menuju basement untuk mencari tempat aman agar ia dapat mengganti penampilannya ke wujud semula. Namun tanpa sadar gerak-gerik Alika yang terkesan mencurigakan tertangkap oleh Morgan. Morgan, Alika, bukankah itu Alika? Morgan mengikuti Alika yang berjalan menuju toilet basement gedung. Toilet itu sangat sepi dan nyaris tak digunakan. Morgan, mau apa dia di tempat seperti ini? Morgan bersembunyi di balik pilar gedung sambil menunggu Alika. Tak lama kemudian sosok cantik keluar dari toilet. Morgan, dia. Saat itu juga Morgan membolakan matanya terkejut. Morgan, dia Alika atau orang lain? Morgan meneliti setiap inci tubuh wanita yang baru saja keluar wajahnya mirip Alika. Tetapi penampilannya sangat cantik. Tidak ada lagi tompel di pipi, kacamata hitam, serta rambut kuncir duanya yang khas. Morgan, apakah Alika sedang menutupi wajah aslinya? Morgan terus berpikir keras. Setelah Alika pergi menjauh Morgan langsung masuk ke dalam toilet tersebut untuk memastikan tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Morgan, benar, ternyata gadis cantik tadi Alika. Morgan bahkan masih dapat mencium aroma parfum Alika sekarang. Memberitahu Miska, kakak. Miska langsung berlari begitu melihat kakaknya masuk ke dalam rumah. Alika, maaf ya, baru bisa menjemputmu. Miska, iya kak. Bibi Molly datang dari arah belakang. Bibi Molly, bagaimana dengan pekerjaan barumu? Alika, Bibi, pekerjaan baruku sangat baik. Sambil meraih kemudian mencium tangan bibinya. Bibi Molly, bukankah itu pekerjaan impianmu? Bibi dengar dari Miska kamu sudah pindah tempat. Alika mengangguk. Alika, iya, Bi. Alika mendapat fasilitas apartemen dari perusahaan. Bibi Molly, wah, kapan-kapan boleh dong Bibi main? Alika terdiam beberapa saat. Entah kenapa ia takut membawa bibinya ke apartemen pemberian Devan. Bibi Molly, boleh kan Alika? Alika, iya boleh. Tapi akhir-akhir ini Alika belum mendapat izin libur dari kantor. Bibi Molly, Bibi juga bilangnya kapan-kapan. Sayang. Alika menyengir ala kuda. Alika, iya Bi. Kalau begitu Alika mau langsung pulang ya Bi. Bibi Molly, kok buru-buru? Bibi tampak mengernyit. Alika, kasihan Miska. Sudah tidak sabar pengen lihat tempat baru katanya. Sambil meringis. Bibi Molly, dasar anak itu. Miska yang baru saja memakai ranselnya keluar dari kamar. Miska, ayo pulang, Kak. Di perjalanan menuju apartemen. Miska, Kak. Kok kita turun di sini? Mana apartemennya? Alika, angkotnya cuma sampai sini Miska. Miska, terus kita jalan kaki. Kak. Miska mendongak. Mendapati Alika yang sedang memakai kacamata tebal. Tompel. Kemudian menguncir rambutnya menjadi dua bagian. Ini adalah kawasan kantor. Jadi Alika harus ekstra hati-hati dengan penampilannya. Miska, kakak ngapain itu? Alika tersenyum. Alika, mulai sekarang dandanan kakak harus seperti ini. Miska, hahaha, kakak lucu. Kakak jadi jelek banget. Miska tergelak melihat dandanan kakaknya. Alika, tidak apa-apa. Yang penting uang kakak sekarang banyak. Oh ya, jangan kasih tahu Bibi kalau kakak bergaya seperti ini.
Ya, ini semua kakak lakukan demi standar pekerjaan. Miska, oke kak. Untungnya Miska tidak lagi bertanya ini itu soal penampilan baru kakaknya. Devan mabuk. Miska sangat bahagia begitu mendapati apartemen baru kakaknya ternyata seindah itu. Dia bermain dan berlari sampai akhirnya ketiduran jam 9 malam. Sementara pukul 10 malam Alika baru saja selesai membereskan ruang apartemennya sedikit. Bergegas cuci muka lalu bersiap tidur dengan damai di kasur barunya. Tapi, suara bel rumah tiba-tiba berbunyi di luar sana. Ting, tong, ting, tong. Alika. Siapa sih? Alika yang lupa. Akhirnya membuka pintu dengan keadaan dandanannya yang sudah dihapus. Alika. Ya Tuhan. Gadis itu terkejut saat melihat Devan sudah terkapar lunglai di depan pintu. Tepat di hadapannya kini ada seorang petugas yang mungkin sengaja membawa Devan ke sini. Petugas. Selamat malam Nona. Alika. Malam Pak. Ada apa ya? Ini bos saya kenapa? Alika sedikit takut melihat Devan di bawah sana. Petugas. Tuan Devan mabuk Nona. Alika, oh. Terus kenapa dibawa ke sini? Bapak siapa kalau boleh tahu? Petugas. Saya petugas dari klub malam XX. Saya ke sini mau mengantarkan Tuan Devan pulang. Biasanya Tuan Devan selalu minta diantar ke sini setiap kali mabuk. Ini benar masih apartemennya Tuan Devan kan? Non. Soalnya saya tidak tahu alamatnya yang lain lagi kecuali apartemen ini. Alika. Oh begitu. Alika agak bingung mau berbuat apa. Ia lupa bahwa tadinya apartemen ini milik Devan yang sekarang sudah diberikan kepadanya. Petugas. Bisakah saya membawa Tuan Devan masuk sekarang? Tanya petugas karena melihat Alika malah sibuk melamun. Alika, iya bisa. Petugas, mau dibawa kemana? Non. Alika, taruh di sofa saja. Petugas lalu membawa Devan dan membaringkannya di sana. Ia segera berpamitan pergi setelah itu. Alika, duh, bagaimana ini? Alika memandangi Devan sambil mengentak-entakkan kakinya ke lantai. Alika, gimana kalau Miska bangun terus lihat Pak Devan di sini? Aku mau alasan apa lagi sama dia? Siapa wanita itu? Alika, Pak, Bapak, bangun. Alika berusaha menggoyang-goyangkan tubuh Devan. Namun pria itu tak berkutik sama sekali. Alika, Pak, please bangun. Pulang ke rumah Bapak sendiri jangan di sini. Alika sudah sangat panik karena Devan tak kunjung bangun juga. Ia bahkan sudah menyiramkan sedikit air dingin di wajah Devan. Tetapi pria itu masih bergeming layaknya orang mati. Alika, bagaimana ini? Apa aku telepon Pak Morgan saja? Aku mana tahu rumah Pak Devan di mana? Kesal sekaligus cemas. Ia bergegas meraih ponselnya di atas sofa. Tetapi diurungkan kembali. Alika, jangan deh. Nanti kalau Pak Morgan curiga dengan hubungan kami bagaimana? Dia kan belum diberitahu kalau aku sekarang tinggal di apartemen Pak Devan. Alika mondar-mandir tidak jelas di ruang tamu sambil menatap tubuh Devan yang masih terkapar di sofa. Alika, lebih baik ku bawa dia ke kamarku saja, deh. Nanti pagi-pagi sekali kuajak Miska berangkat ke sekolah agar dia tidak curiga. Alika mulai membawa Devan ke dalam kamar dengan cara diseret-seret. Saat Devan diperlakukan seperti itu, tubuhnya menjadi sedikit bereaksi dan sedikit tersadar. Devan Megantara, Enghe. Ia melihat seorang wanita cantik tetapi tidak terlalu jelas. Devan mengerang. Alika, astaga, aku lupa berdandan jelek. Batin Alika saat melihat mata Devan terbuka sedikit. Pria itu terdengar meracau memanggil-manggil nama seorang wanita. Devan Megantara, Nas, Nasya, jangan tinggalkan aku. Nas. Mata Alika tertuju pada sebuah foto yang dipegang oleh Devan. Ia meraih foto itu lantas melihatnya. Ada sebuah tulisan di foto tersebut yang mungkin itu adalah nama si wanita. Alika, Nasya Mahila. Siapa dia? Apakah dia kekasih Pak Devan?